Hai semua, assalamualaikum. Balik lagi ya di channel aku, Mama Aurin, seorang ibu rumah tangga yang hidup di desa dan mempunyai 3 orang anak yang hobinya bersih-bersih rumah. Gimana kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan dalam kondisi tetap sehat dan semangat ya, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Buat teman-teman, terima kasih ya yang udah like, komen dan subscribe. Mudah-mudahan kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin. Oh iya teman-teman, tekan loncengnya ya supaya nggak ketinggalan video terbaru dari aku, Mama Aurin. Kali ini aku akan share ya teman-teman, manfaat decluttering perabot rumah tangga ya yang ada di rumah. Ini di pagi hari ya teman-teman, aku sambil bersih-bersih dapur, aku akan ngasih tips pada teman-teman manfaat decluttering perabot rumah tangga. Yang pertama, meningkatkan kesejahteraan. Oh ya teman-teman, definisi decluttering dulu ya, apa yang dimaksud decluttering tersebut. Decluttering adalah kegiatan menyortir dan menyingkirkan barang-barang yang sudah tidak terpakai atau tidak dibutuhkan. Kembali lagi ya, manfaat decluttering. 1. Meningkatkan kesejahteraan. Menyingkirkan barang-barang yang tidak diperlukan dapat menjadikan bentuk perawatan diri ya teman-teman, dengan menciptakan keteraturan dan ruang kita, menunjukkan rasa hormat terhadap diri sendiri dan lingkungan sekitar yang dapat memberikan penghargaan secara emosional. Yang kedua, mengurangi perasaan kewalahan. Terlalu banyak barang yang berantakan dapat membuat kita merasa seolah-olah daftar tugas kita nggak ada habisnya ya teman-teman. Menyingkirkan barang-barang yang berantakan dapat memberi kelegaan dan rasa pencapaian serta memberikan titik awal yang jelas untuk mengatur tantangan lainnya, seperti contohnya ya, seperti itu di rumah banyak barang, jadi kita itu merasa kewalahan dengan membersihkannya. Kalau kita dengan mengurangi barang-barang tersebut, kita akan mengurangi perasaan kewalahan tersebut. Yang ketiga, mengurangi kecemasan dan stres. Ini yang sering kali melanda ibu-ibu rumah tangga ya teman-teman. Lingkungan yang berantakan itu dapat membuat kita merasa kewalahan, cemas, ataupun stres. Dengan merapikan, kita menciptakan rasa keteraturan dan kondisi yang pada gilirannya membantu menurunkan tingkat stres. Maka dari itu kita harus decluttering ya teman-teman. Kita menyisihkan barang-barang yang udah nggak dibutuhkan atau nggak digunakan lagi. Itu kita kasihkan ke orang atau kita taruh di gudang ya, itu terserah teman-teman ya. Kalau bisa kita sumbangkan atau donasikan ke tetangga atau teman-teman kita yang membutuhkan ya teman-teman. Yang keempat, kualitas tidur yang lebih baik. Kamar yang bersih dan teratur dapat memberikan kontribusi pada tidur yang lebih nyenyak dan berkualitas tinggi, karena pikiran kita tidak terbebani oleh kekacauan di sekitar rumah kita. Contohnya, kalau kamar tidur kita itu berantakan, terus kotor, terlalu banyak barang, itu kita akan merasa kepikiran, wah
ini kamar banyak sekali barang-barang yang nggak kepake ya teman-teman. Akhirnya berimbas kepada kualitas tidur yang tidak baik. Kita tidur tidak nyenyak, kita masih kepikiran ke apa itu. Yang kelima, mempermudah pembersihan. Dengan lebih sedikit barang yang berserakan, membersihkan akan lebih mudah dan tidak merepotkan. Ada lebih sedikit benda yang harus dipindahkan dan dikerjakan sehingga proses pembersihan menjadi cepat dan efisien. Ya kalau barang-barang di rumah kita lebih sedikit, udah dideklarating, itu kita membersihkannya lebih mudah ya teman-teman. Soalnya barang-barang itu berkurang dari rumah kita yang udah dikasihkan kepada tetangga atau saudara kita. Dengan cara itu kita mempermudah pembersihan. Yang kelima, menyederhanakan gaya hidup. Menyingkirkan barang-barang yang tidak diperlukan dapat menjadi langkah utama untuk menerapkan gaya hidup minimalis, yang umumnya melibatkan pembelian yang lebih sedikit dan hidup lebih hemat dan mudah untuk dipertimbangkan. Contohnya, kita nggak sesering mungkin beli barang itu yang nggak berguna, karena barang-barang di rumah sudah banyak. Kalau kita banyak dengan barang-barang itu, kita akan menjadi stres ya teman-teman. Maka dari itu, decluttering bisa dapat membuat kita menjadi gaya hidup kita menjadi sederhana. Itulah manfaat decluttering ya teman-teman yang ada di rumah kita. Semoga bermanfaat. Nih lanjut ke video ya teman-teman. Ini aku bersihkan di area kamar. Ini ada bedak-bedak aku yang berjajaran. Ini aku pilah-pilah menjadi beberapa bagian ya. Umpamanya kayak sisir, aku laitan, terus jepit-jepit. Ini ada parfum ya, aku sendiri-sendirikan. Soalnya kemarin ini pada berantakan semua, dedek bocilnya yang berantakin. Ini ada bedak-bedak juga, jepit-jepit. Aku jadikan satu, lalu aku lap-lap ya teman-teman. Ini meskipun ada di kamar, tetap aja ada debu yang menempel. Maka dari itu kita lap-lap meskipun hanya sebentar ya teman-teman. Soalnya apa, kalau nggak dilap-lap itu jadinya kotor. Ini salah satu manfaat decluttering ya. Ini kita buang barang-barang yang enggak kita gunakan lagi atau kita rongsokkan. Kalau sampah ya kita buang ke tempatnya masing-masing. Ini di sini ada sebagian sampah ya teman-teman. Ini aku pisahin, nanti aku buang ke tempatnya. Dan ini ada itu bekas tempat-tempat yang udah nggak terpakai, aku lainkan dan aku taruh di kresek untuk dibuangnya nanti ke tempat sampah. Kalau kamar udah rapi dan bersih itu kita senang ya teman-teman, karena suasananya itu jadi gimana gitu ke suasana pikiran kita ya gitu, jadi fresh sehingga kita terjauh dari perasaan stres. Ini ada kotoran-kotoran kecil ya, aku kumpulin, nanti aku buang-buangin. Biasalah banyak bocil di sini yang
itu ada sampah-sampah yang kecil-kecil nggak kebuang nih, aku kumpulin, nanti aku buang ya di tempat sampah. Nih ada plastik-plastik, ada bekas masker, aku buangin. Barang-barang yang nggak penting, yang nggak dipakai, aku buangin semua, biar kamar kita atau rumah kita itu kelihatan rapi ya teman-teman. Nggak terlalu banyak barang atau perabot yang nggak dibutuhkan harus kita singkirkan, dan kalau perlu kita berikan ke tetangga atau teman-teman yang membutuhkan. Ini lanjut aku membersihkan tempat area perjilbaban ya teman-teman. Ini jilbab aku yang ada di kamar aku, ini aku pilih-pilih mana yang jilbab yang enggak aku pakai, aku pisahkan, mau aku donasikan atau aku kasihkan pada tetangga-tetangga yang lebih membutuhkan. Itu aku lainin ya, aku pisah-pisahin teman-teman. Itu yang kerudung yang udah aku nggak suka, nggak aku pakai, itu aku dilainkan untuk dikasihkan ke tetangga. Kalau nggak ada kalau nggak kerudung nggak kepake, itu cuma nyumpek-nyumpeki lemari aja ya teman-teman. Maka dari itu kita harus mengurangi barang yang nggak kita pakai. Dari itu kita kasihkan ke tetangga aja yang lebih membutuhkan. Nah itu sudah selesai ya. Begitu juga dengan perabotan yang ada di dapur yang nggak kepake, itu aku sisihkan, aku kasihkan kepada tetangga-tetangga aku yang lebih membutuhkan. Jadi dapur kita itu kelihatan rapi dan bersih teman-teman. Jadi enak dipandang, kita nggak stres. Pemicu stres ibu rumah tangga kalau kita nggak itu decluttering ya. Decluttering salah satu pemicu stres buat ibu rumah tangga. Maka dari itu kita harus pinter-pinter decluttering ya teman-teman. Sering-sering decluttering, apa barang-barang yang gak dibutuhkan itu kita harus buang atau kita singkirkan atau kita berikan pada tetangga yang lebih membutuhkan, ketimbang ada di rumah ngefulin tempatnya aja. Itulah manfaat dari decluttering barang-barang yang ada di rumah ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Sekian dulu ya video dari aku. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.